Selama terkait dengan aplikasi pembayaran mau bersifat website ataupun itu semua bisa kita buat di sini. Nah, ini saya coba yang free ya. Saya coba free, cuma di sini kan ada pro memang ya, tetap ada pro-nya, tapi nanti juga akan dialihkan ke free. Kemudian pastikan ya ketika kita menggunakan tools ini, pastikan selalu ubah menjadi canvas. Nah, cara simple sebenarnya adalah saya cuma buat seperti ini promnya. Karena kebetulan ini ada requestan dari uh, user saya tadi yang mengatakan bahwa apakah saya bisa membuat aplikasi guru, ya saya bilang jelas bisa. Makanya saya contohkan seperti ini. Nah, di sini saya cuma buat prompt seperti ini, prompt awal ya. Buatkan aplikasi untuk administrasi guru dalam kurung modul ajar termasuk KKP apa semua, dan saya kan tidak paham tentang hal ini karena memang saya tidak bergelut di situ, tapi yang pastinya adalah seperti ini aplikasinya. Nah, kita akan langsung generate di sini ya. Di sini juga kita akan setting semua sampai selesai aplikasi ini, mulai dari konfigurasi database-nya, app script-nya, kemudian sampai di tahap tampilannya ya. Tapi saya tidak akan terlalu mendalam karena saya tidak paham administrasi guru modul ajar itu seperti apa. Nantilah teman-teman semua yang mendalami hal ini pasti akan bisa di custom ketika sudah muncul tampilan aplikasinya. Kita akan kirim saja di sini. Oke. Kita menggunakan tools ini ya. Kita hanya menggunakan tools web builder ini, Sarjana Soft. Kita tunggu. Oke, dia konfigurasi ya. Nah, setelah seperti ini kan kita dimunculkan pilihan tema ya. Pilih tema desain dashboardnya untuk administrasi guru. Yang mana? 1, 2, 3. Memang saya suruh untuk buat 3 ini ya. Selalu dimunculkan untuk 3. Ini edu clean minimalis, modern akademik, dan ada dark mode profesional. Terserah teman-teman mau memilih yang mana. Ini kan sangat direkomendasikan. Nah, kalau misalkan mau pilih yang ini bisa juga, modern akademik bisa. Misalkan saya pilih yang tema 1 saja ya. Kita pilih buat saya seperti ini atau ketik saja 1, tidak masalah. Karena sesuai dengan perintahnya di bawah, silakan pilih tema 1, tema 2, tema 3, kemudian kita langsung tap kodenya. Sudah. Kita klik tema 1, kita kirim. Nah, itu dia bedanya di tools yang saya buat ini. Beda dengan kalau misalkan teman-teman menggunakan Gemini yang langsung itu ya, langsung perintah prompt apa semua itu kan panjang dan biasanya itu tidak sinkron dari apa yang kita tanyakan dengan apa yang mereka keluarkan, seperti itu. Kita tunggu saja ini di-generate semua sampai jadi hasilnya. Sudah tampilan di depannya promptnya. Ini cocok untuk guru-guru juga, bisa untuk dipakai mau buat aplikasi apapun, misalkan masih menggunakan metode manual di sekolah tersebut atau dimanapun dan mau dikembangkan untuk menjadi aplikasi, mau mempermudah administrasi atau apapun itu, bisa menggunakan tools ini. Dan itu sangat simple sekali ya. Oke, sambil kita menunggu ini, kita akan persiapkan dulu database-nya ya. Database-nya itu karena kita pakai Firebase. Kemudian oke, dan kemudian kita pakai juga blokir ya sebagai tampilan. Kita persiapkan ini. Oke. Nah, karena saya sudah login di sini di Firebase-nya, kita go to console. Oke, kita perbaiki dulu errornya, baru kemudian kita lanjut ya. Oke, ini sudah jadi tampilan aplikasinya. Kita konfigurasi dulu database-nya. Kita buat di sini admin guru. Ini kita sesuaikan saja ya, kita buat ini ya, tanpa pedoman dari apapun itu, kita buat saja seperti ini, admin guru. Continue. Kita matikan ini, kemudian create project. Oke, ini konfigurasi database-nya. Sambil kita menunggu aplikasinya di sini. Oke, ini database-nya sudah mulai kita konfigurasi, kita continue saja di sini. Oke, sudah ya. Nah, ini sudah masuk dan sekarang kita pilih di ini ya, database storage, kemudian kita pilih real time database. Kita tunggu. Oke, jika sudah seperti ini ya, pastikan yang paling di atas kita pilih ya, create database. Di sini kita pilih Asia, ini Singapura. Kemudian kita next. Kemudian kita pilih di bawah yang start test mode, kemudian kita enable. Oke, kita lihat di sini sudah mulai segera siap. Oke. Database-nya sudah selesai. Seperti ini saja. Ini sudah selesai dan ini linknya nanti akan kita konfigurasi. Ini sudah selesai.
Setelah itu kita tunggu ini. Oke, sekarang proses perbaikan di sini ya. Kita lihat ini ada backendnya, kemudian ada panduan instalasi. Sebenarnya di sini sebenarnya sudah lengkap ya, ada panduan instalasinya. Kita tadi kan sudah masuk duluan di sini, sama bahkan di Blogger juga. Ini kan sudah lengkap di sini, ada panduannya di sini, panduan instalasinya. Coba kita lihat di panduannya. Nah, ini kan sudah diajarkan di sini panduannya untuk setup database-nya sampai dikonfigurasi sampai ke deploy ke Blogger-nya. Oke. Ini kan kita sudah lewati tadi ini ya, tes mode apa semua, sampai di sini kita pilih rules dan real-time database. Nah, karena kita sudah melewati yang tahap pertama ini, yang di sini kita abaikan dulu. Sekarang kita masuk di tahap kedua, yaitu setup app script-nya. Caranya adalah kita di sini ya, backend-nya. Ini dia backend-nya. Setelah itu coba kita lihat dulu UI-nya di sini, halaman depannya. Oke, kita coba masuk ya. Kita pakai password-nya. Ada semua di petunjuk ya, ada semua di sini passwordnya. Sarjana Shop. Oke, kita masuk ya. Ternyata seperti ini ya, modul ajar di sini. Oke, ini error karena kita belum konfigurasi database-nya. Cetak PDF-nya, tambah data sini. Oke, apa semua. Kemudian di sini alur tujuan, ini masih error juga. Tambah seperti ini ya. Semester atau ganjil genap, kemudian KKP. Saya tidak mengerti ini apa semuanya. Oh, mata pelajaran tujuan pemilihan nilai interval. Oke, seperti ini. Oke, kemudian penilaian siswa. Oh, seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini dan masih belum fix menurut kalian, silahkan perintahkan lagi di sini ya. Perintahkan. Misalkan mulai dari modul ajarnya, misalkan modul ajar ya. Mulai dari modul ajar ada yang tidak sesuai, misalkan butuh lagi inputan di sini. Nah, silahkan perintahkan di sini. Step by step supaya lebih terarah dan teratur ya. Misalkan ya di dashboard, misalkan di modul ajarnya di menu modul ajar, tambahkan data, misalkan ada mata pelajaran atau data lokasi waktu atau apapun itu, tambahkan di sini. Misalkan dalam bentuk file kah atau apa, silakan berinteraksi dan dengan prompt di sini saja. Nah, setelah itu baru kemudian di selanjutnya apa lagi di sini, misalkan alur tujuan apa yang kita akan mau tambahkan lagi, atau sudah seperti ini kah, atau cetak PDF-nya seperti apa. Nah, pastikan kalian semua harus tulis di sini step by step supaya sistem ini tetap mengalir dan sesuai dengan yang kalian harapkan. Begitu juga dengan cetak PDF-nya, misalkan tombolnya tidak bisa tercetak, perintahkan lagi bahwa sudah sesuai tapi sisa diupdate untuk cetak PDF-nya agar lebih bisa digunakan lagi. Nah, seperti itu untuk tampilan aplikasinya. Sekarang kita ke backend-nya atau logika algoritmanya di sini. Nah, ini kan semua ya. Kita copy, kita Ctrl A. Kemudian kita masuk di Google ya. Pastikan kalian masuk di Google seperti ini, kemudian pilih yang sini, kemudian kita masuk di sheet sini. Di sheet ya. Kemudian kita buat baru. Oke, kemudian di ekstensi app script sini. Ya, maklum ya teman-teman, jaringan saya agak lambat. Ini kita hapus semua. Ini kita ubah jadi code, kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita paste tadi yang script dari sini, yang sini semua. Oke. Saya rasa sudah paham sampai di sini. Kemudian ini kan const firebase URL ya. Inilah letak database kita tadi yang di sini. Nah, kita copy ini sampai di sini, copy, kemudian kita paste di sini. Oke, kita paste di sini, kita enter ya, kemudian kita hapus yang tanda garisnya, Pak. Kita hapus tanda garisnya di sini. Oke, jika sudah seperti ini sudah beres, kita save di sini ya. Kita save project. Oke, aman. Nah, baik. Kita coba lihat panduannya. Kita sudah lewati setup ini. Oke. Jangan terkecoh dengan kalau misalkan ada yang seperti ini lagi, ada yang seperti ini. Ini karena error tadi, jadi kita perbaharui, jadi makanya dia mengikut ke bawah. Padahal semuanya itu berpatokan atau semuanya itu bisa juga sampai semua di sini, kembali ke sini. Jadi tetap
semua kembali ke sini. Kalau misalkan ada di update, tetap di sini diperbarui ya di halaman depannya. Walaupun sama dengan bagian backendnya diperbarui semua di sini. Jadi kalau misalkan ada yang kalian perbaiki di aplikasinya ini, kalian harus selalu mencari ketiga ini. Karena dia semua akan menyimpan, istilahnya dia semua update di sini, ketiga ini. Nah, seperti itu. Kemudian setelah selesai tadi, kita buat semua, kita belum ada perubahan sama sekali ya. Jadi kita sudah konfigurasi di sini, oke. Kemudian di blogernya kita buat lagi ya. Apa ya? Di sini halaman depannya ini kita copy yang ini ya. Portal ini, semua ini yang di halaman front end ini, yang UI ini kita copy. Jadi caranya adalah kita bagikan di sini, kemudian salin konten. Nah, blogger itu kan tampilannya seperti ini ya. Kita ubah di sini menjadi HTML. Kita hapus ini. Kemudian kita paste kode yang tadi dari sini. Sorry, kita hapus dulu ini. Oke, sudah. Abaikan saja judulnya, biarkan kosong. Kemudian kita publikasi. Nah, ini kita belum hubungkan semua ya. Ini sudah ada administrasi. Coba kita lihat di sini. View. Nah, portal guru ya. Coba kita masuk. Sarjana Sofia. Oke, kita sudah berhasil masuk. Namun database-nya belum ada ya. Ini masih kosong karena kita belum tersinkron dengan database-nya. Kita belum menghubungkan antara project di sini dengan yang di backend-nya atau yang di sini tadi. Caranya adalah kita terapkan di sini, yang di ini ya, app script-nya kita terapkan di sini, deploy baru. Pilih di sini jenisnya, kita pilih aplikasi web. Kemudian kita pilih, bisa juga kita sembarang tulis di sini, bisa kita ikuti panduan di sini ya. Kita lihat panduan di sini. Panduan di sini dia memberikan nama ini ya, script select tipe web, kemudian dia buat seperti ini. V1 API. Oke. Kemudian di sini ini yang pentingnya. Kita pilih siapa saja. Terapkan, izinkan, advance di sini, kemudian go to project di sini ya. Pastikan di sini ya. Kemudian scroll dan kemudian continue. Oke, kita tunggu. Oke, nah ini ya. Kita salin ini. Ini URL webnya. Nah, inilah link ini yang akan saling berkoordinasi dengan tampilan di sini tadi. Kita klik ini. Kemudian kita cari tulisan gas. Kita klik ini, kemudian kita cari gas. Kita enter. Nah, ini di bawah ya. Nah, ini dia paling penting ya. Ini kita ubah HTTP ini ya. Ini kita ubah ini, semua ini script apa semua ini. Nah, ini kan sama yang di sini ya. Ini semua script apa semua ini sampai ini. Kemudian kita copy ya. Kita salin tadi ini. Kemudian kita hapus. Kemudian kita paste di sini. Nah, maka dia akan seperti ini. Setelah itu sudah selesai. Kita langsung perbarui di sini. Oke, kita kembali lagi nih yang di atas ya. Kita lihat. Kita masuk. Kita masuk ya. Oke, sudah berhasil dan tidak ada error sama sekali. Kemudian kita modul ajar. Ini kita lihat konfigurasinya. Oke, belum ada data. Kita tambah ya. Kita tambah di sini, tambah data. Nah, sebelum kita tambah data, kita cek dulu ya di sini ya, di Firebase-nya tadi kita coba reload. Oke, ini masih kosong ya, belum ada database turun di sini ya. Kita tambahkan di sini mata pelajaran, misalkan pendidikan apa ya, IPA misalkan ya, kelas 10 materi pokok apa ya, pendidikan apa ya, pokoknya kita buat seperti ini, alokasi waktu 2 jam ya, saya tidak tahu seperti apa ya.
Nanti yang paham soal ini kalian tambahkan saja ya apa yang memang diperlukan di sini. Kita simpan. Oke, nah datanya sudah masuk ya. Nah, kalau misalkan datanya sudah masuk seperti ini, saya yakin pasti juga di guru seperti ini. Nah, ini kan sudah masuk ya. Database-nya seperti ini. Nah, seperti itu. Dia sudah masuk juga. Nah, seperti itulah cara membuat aplikasi administrasi guru ya, dokumen. Kalau misalkan belum ada yang cocok seperti yang dimaksud dari sini, itu bisa di custom di sini ya. Oke, kita contohkan ya, misalkan coba kita, oke ini sudah responsif juga ya. Kemudian misalkan ya, coba kita cetak. Oh ya, sudah tercetak juga. Oke, laporan, oke sudah tercetak juga. Dan aplikasi ini juga sisa kita perintahkan supaya lebih responsif lagi, dan pokoknya disinilah kita berkreasi. Sisa menyuruh di sini ya, kita perintahkan prompt apa yang kita inginkan di aplikasi ini. Misalkan tidak sesuai, kita perintahkan. Saran saya sih supaya aplikasi ini tetap konsisten, perintahkan berdasarkan apa yang ada di menu ini. Misalkan modul ajar, tambahkan item ini dan itu supaya lebih bagus atau lebih baik. Kemudian lanjut lagi ke KKP apapun itu. Kemudian sampai di pengaturan aplikasi atau pengaturan-pengaturan tambahan lainnya supaya lebih keren aplikasinya dan hasilnya juga lebih maksimal. Nah, seperti itu cara penggunaan dari tools ini. Jadi tools ini sebenarnya adalah mempermudah kita supaya tidak terlalu banyak membuat prompt yang memang tidak kita ini ya, yang membuat game ini juga atau AI-nya itu bingung mana yang akan mereka tampilkan. Tapi kalau kita buat seperti ini, itu langsung kita sesuaikan dengan tampilan aplikasi yang kita inginkan seperti ini. Langsung kita integrasikan dan langsung kita perintahkan. Misalkan saya tidak suka dengan modul ajar seperti ini, buatkan menu yang lebih menarik. Kita perintahkan di sini, itu dibuat lebih update dan lebih terstruktur dan hanya fokus pada apa yang kita perintahkan. Seperti itu. Begitupun juga dengan hosting apapun itu. Jadi nantinya kita hanya ubah domain ini menjadi, kita ubah misalkan seperti ini, menjadi nama domain kita sendiri. Kita belikan domain yang harga ya mungkin 70-an sampai 100-an. Kita bebas menggunakan aplikasi apapun itu dan kita bisa jual ulang. Kita tidak hosting ya, karena kita menggunakan database yang free di sini. Kemudian Blogger sebagai tampilan utama atau tampilan depan. Jadi kita sudah semua dinaungi oleh bawaan Google. Dan itu semua free tanpa apapun itu. Kita hanya bayar di toolsnya. Itu lebih mempermudah kita untuk membuat aplikasi apapun itu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ya silakan ditanyakan di kolom komentar. Nah, sampai jumpa di video berikutnya dan see you.